Oke, sebelum kita masuk tanya jawab nih sama narasumber, bagusnya kayaknya kita kenalan singkat dulu sama narasumber kita pada hari ini. Sebelumnya, Halo, perkenalkan, nama aku Nurjen Feldana, aku dari Simpang 3 Mataraman. Halo, perkenalkan aku Anitya Larensa, aku dari Kalimantan Tengah. Tadi kita udah tahu narasumber kita dari mana, dan sekarang aku bakal tanya lagi nih ke narasumber kita, lagi sibuk apa sekarang? Kalau aku sendiri, akhir-akhir ini lagi sibuk sama UAS, dan kebetulan juga aku kuliahnya sekelas sama Jalan. oh ternyata sekelas ya? Iya. Iya. Oh ternyata sibuk banget ya. Kalau boleh tahu kalian kuliahnya di mana, terus ngambil jurusan apa nih? Kebetulan kami juga kuliahnya di Universitas Borneo Lestari dan ngambil jurusan farmasi. S1 atau D3-nya nih? S1. Nah, jadi kenapa jadi ada niat masuk farmasi kan waktu itu dulu pernah waktu mondok di situ ada kiai kami bilang atau yang bisa kami panggil dengan abah. Beliau bilang bahwa santri itu nggak mesti harus jadi pendakwah atau apapun gitu kan, banyak orang yang bilang bahwa oh santri pasti nanti ujung-ujungnya bakal jadi ustazah atau apa gitu ya kan. Nah terus beliau bilang bahwa kita tuh nggak mesti jadi itu, kayak beliau tuh bilang bahwa buktiin dong bahwa kamu juga bisa jadi dokter atau apa, termasuk yang apoteker ini gitu. Jadi dari situ aku kayak oh iya, kayak Pasti bisa. ya bisa. Ada nggak sih rasa ragu atau takut untuk masuk ke jurusan ini karena kan beda arah kan awalnya? Iya, pastinya ya kan ya. Soalnya yang nggak pondokan aja juga pasti kalau Punya farmasi kan struggle, iya ragu juga tuh. Apalagi aku ragu sih, cuman kayak udah jalanin Karena aja. keinginan Iya, juga. ya kan ada tekad mungkin ya kuat. Nah, tadi kan Anit udah perkenalan secara singkat nih. Tadi kan aku nangkepnya dari Kalteng ya. Nah, kira-kira apa motivasi Anit untuk datang ke Kalsel jauh-jauh dari kampung asalnya dan ngambil jurusan farmasi? Oke, kalau dari aku sendiri, kuliah di Kalimantan Selatan ini ngambil jurusan farmasi itu melewati beberapa pertimbangan. Selain karena minat buat kuliah di jurusan farmasi dan juga atas dukungan dari orang tua. Nah, kenapa sih aku milihnya di Kalimantan Selatan? Kenapa nggak di Kalteng aja? Nah, kan di Kalteng juga ada jurusan farmasi nih. Cuman aku itu pengen belajar hidup mandiri dan juga pengen belajar nih gimana caranya bertahan hidup di lingkungan orang lain gitu, di luar Kalteng maksudnya. Oke, kan pasti ada perbedaan antara lingkungan kamu di Kalteng dan juga di Kalsel. Gimana sih struggle kamu untuk mengatasi kayak kamu kan pasti ngekos ya di sini, itu apalagi kan lingkungannya beda lagi. Gimana tuh? Sendiri ya, selama merantau di sini awal-awalnya juga memang sulit beradaptasi. Untuk perbedaan hidup di Kalimantan Tengah sama di perantauan ini sangat jauh berbeda. Selain di Kalimantan Tengah kan tempat tinggal aku sendiri, ada orang tua. Sedangkan di sini aku ngekos. Jadi untuk penyesuaian dirinya tuh butuh waktu. Kalau menghadapi perantauan sambil kuliah itu memang nggak mudah. Apalagi kalau kuliahnya di jurusan farmasi ya, secara aku pribadi. Aku ngerasa itu nggak mudah. Untuk struggle selama perkuliahan selama ini itu selain jauh dari keluarga juga tuntutan akademik yang tinggi. Apalagi di jurusan farmasi kan, yang aku bilang tadi. Terus juga cara penyesuaian diri terhadap lingkungan baru juga agak sulit. Tapi setelah beberapa waktu bisa aja dijalani. Nah, fakta atau mitos sih kata orang-orang nih, farmasi itu sulit banget tapi keren gitu loh adanya jurusannya. Menurut kalian nih, apa sih yang membuat sulit di farmasi itu? Aku penasaran banget. Sulitnya apa? Kalau sulit atau enggaknya ya, kalau menurut aku sih dua-duanya, ada yang sulitnya, ada yang enggaknya. Kalau sulitnya tuh mungkin di bidang yang praktikumnya atau kayak itu kan biasanya ada lapraknya atau gimana gitu. Tapi ya yang enggaknya tuh aku bisa aja bertahan sampai di titik ini gitu. Enggak yang sesulit itu banget gitu. Kalau di jalannya ke jalannya aja. Kalau dari Anit sendiri gimana? Ya, aku tuh sering dengar kata-kata orang kalau farmasi itu selain sulit juga keren gitu. Kenapa aku bilang sulit? Sulitnya itu materi di farmasi itu sangat detail, terus juga praktikum, disertai laporan yang menumpuk. Ya, paling sering itu juga begadang, itu yang paling sering terjadi di farmasi. Itu yang bikin sulitnya. Tapi kalau kerennya menurut aku karena ini
kita belajar buat kesehatan orang lain juga, itu capeknya sih terasa worth it aja sih untuk farmasi ini. Jadi bisa ngatur waktu deh gitu. Iya, harus bisa manajemen waktu. Oke. Menurut kalian ini mindset apa sih yang kalian tanemin untuk bikin kalian tuh tegar untuk tetap di farmasi gitu? Oke. Kalau dari aku sendiri, kenapa bisa bertahan? Sekarang kan ada semester 3 ini, Iya. berarti udah Lumayan 1 lah ya. tahun lebih lah bertahan di farmasi. Itu aku percaya bahwa setiap proses itu nggak ada yang instan, dan juga kita harus melewati apapun tantangan dan rintangannya. Kalau kita jalani dengan konsisten, kita sabar, dan juga tetap pada tujuan utama, pasti bakal tercapai apa yang kita inginkan. Kuncinya sabar aja dan terus berusaha. Dari Jen? Kalau dari aku sih ya itu tadi, karena mungkin tekad aku kuat ya, karena mungkin juga di pondok aku itu karena begalu gitu, nggak ada lagi yang masuk ke farmasian, dan aku mungkin mau jadi yang pertama kali. Oh itu Keren. Nah, buat yang lain nih yang mau masuk farmasi, bisa nih contoh tips-tips dari dua narasumber kita. Iya. Intinya nggak mandang dari mananya atau apanya gitu ya. Buktinya aku yang dari pondok aja udah bisa sampai di titik ini, dan mudah-mudahan ya bisa sampai jadi apotekernya. Amin. Ya, sama Anit juga dia jauh nggak jadi permasalahan juga gitu. Jangan takut untuk melangkah, karena setiap langkah kecil kamu pada hari ini itu akan menjadi langkah kamu di masa depan. Oke, mungkin itu saja podcast dari kami. Semoga podcast kali ini bisa memotivasi kalian dan juga terutama kami semua, karena setiap langkah kecil yang kamu bikin kali ini bisa akan menjadi langkah besar untuk masa depan. Dadah semuanya. Dah.